File survei profil pasar tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ada lebih dari 14.000 pasar tradisional di Indonesia, atau sama dengan hampir 90% dari seluruh jenis pusat perdagangan yang ada di negara kita. Pasar tradisional termasuk tempat yang rentan terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Menurut Ikatan Perdagangan Pasar Indonesia atau IKPPI, lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional telah terinfeksi COVID-19. Ada beberapa contoh pasar yang menerapkan protokol kesehatan yang baik. Pertama, di Jogja, diberlakukan kawasan wajib masker di pasar. Kedua, Pasar Bukateja di Purbalingga, Jawa Tengah membatasi lapak atau pedagang dengan partisi atau pembatas plastik, serta menggunakan masker. Tiga, di Pasar Salatiga juga mempraktekkan hal yang sama sejak beberapa minggu yang lalu. Empat, Pasar Bendo, Trenggalek membatasi jarak antara kios dengan plastik transparan dan menjual menggunakan sarung tangan plastik dan pelindung wajah. Yang kelima, di beberapa pasar di Jakarta, petugas parkir membatasi jumlah orang dan kendaraan yang masuk. Jika Anda ingin ke pasar, tetap harus mempraktekkan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, selalu memakai masker, selalu membawa cairan pencuci tangan, jangan lupa bawa tas sendiri dari rumah. Setelah Anda sampai ke rumah, praktekkan protokol pencegahannya. Bersihkan bawaan Anda dari pasar, semprot alas kaki dengan infeksin atau air dan sabun. Ganti baju dan segera mandi, cuci semua barang belanjaan Anda. Surat edaran dari Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 tentang pasar yang teradaptasi dengan kebiasaan baru, antara lain mengatur bahwa Bapak Ibu para pedagang di pasar tradisional wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas. Bapak atau Ibu pedagang hanya boleh berjualan jika memiliki suhu tubuh 37,3 Celcius. Ini adalah panduan Badan Dunia atau WHO. Semua pedagang di pasar rakyat harus negatif COVID-19. Perlu ada pembatasan pengunjung di pasar. Pengelola pasar dihimbau menjaga kebersihan dengan menyemprot desinfektan secara berskala setiap 2 kali sehari. Para pedagang juga harus mengoptimalkan ruangan berjualan di tempat terbuka atau di tempat parkir. Apakah ini rumit? Tidak juga. Bahwa reformasi pasar tradisional sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak 14 tahun yang lalu. Sudah dikerjakan untuk mengendalikan wabah flu burung pada tahun 2004 sampai 2005 yang lalu. Jadi, ini bukan hal yang baru untuk membenahi dan menyehatkan pasar. Yuk kita jaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, tetangga, lingkungan, masyarakat, termasuk kesehatan pasar agar kita tetap produktif dan tetap aman COVID-19.